saya bersama saya sendiri, Zahra Fatimah Zola. Jadi pada hari ini saya bakal membedah buku yang berjudul Sosiologi Keluarga. Jadi buku ini karya Drs. Haji Khairuddin, HSS. Penerbitnya Liberty Yogyakarta tahun 2008. Jumlah halamannya yaitu 216 halaman. Buku ini terdiri dari 2 bagian besar dan 9 bab utama. Buku ini secara garis besar membahas aspek-aspek keluarga dari perspektif sosiologi, pengertian, fungsi, tipe, perubahan sosial, dan tantangan. Buku ini membahas keluarga sebagai lembaga sosial yang menjadi pusat pembentukan nilai, norma, dan karakter individu. Ia menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu memandang keluarga bukan hanya dari segi emosional atau biologi, tetapi juga dari fungsi sosial dan dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pada bab pertama yaitu tentang pengertian sosiologi keluarga, membahas pengertian keluarga secara umum, ciri-cirinya dan bagaimana keluarga menjadi tempat pertama individu belajar di dalam masyarakat. Yang pertama, keluarga dapat pada umumnya keluarga dinilai sebagai lembaga sosial yang muncul karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama dan melanjutkan keturunan. Kemudian ada ciri-ciri keluarga, ada hubungan darah, pernikahan, tanggung jawab, ekonomi, dan sosial, serta fungsi afektif. Kemudian sejarah kehidupan keluarga. Individu membahas berbagai manusia belajar berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga. Membahas pengertian keluarga secara umum, ciri-cirinya, dan bagaimana keluarga menjadi tempat pertama individu belajar di dalam masyarakat. Nah, di bab yang kedua membahas tentang bentuk-bentuk asal keluarga. Mengulas asal-usul keluarga dari zaman dahulu, teori tentang pembentukan keluarga, perbedaan antara keluarga individu besar, serta berbagai bentuk perkawinan. Yang pertama, masalah asal mula keluarga. Bagaimana keluarga muncul dari masa prasejarah hingga kini. Kemudian, teori asal mula, misalnya teori patriarkal, matriarkal, dan teori kontrak sosial. Yang ketiga, kondisi pertumbuhan keluarga, faktor ekonomi, budaya, dan agama yang membentuk keluarga. Yang keempat, keluarga inti dan keluarga besar, perbandingan antara sistem keluarga modern dan tradisional. Yang kelima, bentuk-bentuk perkawinan seperti monogami, poligami, dan sistem adat serta poliandri. Nah, di bab yang ketiga yaitu tentang keluarga dan masyarakat, menjelaskan hubungan timbal balik antara keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga dianggap sebagai miniatur masyarakat. Keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Keluarga dan negara, fungsi keluarga dalam membentuk warga negara dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian, pembahasan pada bab selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe keluarga. Mengelompokkan keluarga menurut sejarah dan perkembangan sosial, dari masyarakat tradisional, historis, hingga keluarga modern yang demokratis secara setara. Yang pertama, praliterasi bentuk keluarga di masyarakat primitif. Yang kedua, historis perubahan bentuk keluarga sepanjang sejarah. Yang ketiga, demokratis modern keluarga masa kini yang lebih setara antara suami dan istri. Yang keempat, klasifikasi bentuk-bentuk keluarga berdasarkan ekonomi, struktur, dan peran gender. Bab selanjutnya membahas tentang fungsi-fungsi keluarga, menjabarkan fungsi pokok keluarga, biologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan afektif, serta bagaimana fungsi-fungsi ini berubah akibat modernisasi dan teknologi. Yang pertama, fungsi pokok reproduksi, afeksi, sosialisasi, ekonomi, dan perlindungan. Yang kedua, perubahan fungsi keluarga akibat urbanisasi dan globalisasi. Yang ketiga, aspek perubahan fungsi sentral dari lembaga menjadi lembaga pendidikan.
sebagai tempat pemeran pertama anak dalam belajar nilai moral, norma, dan cara beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang pertama belajar. Anak belajar norma sosial pertama dari orang tuanya. Yang kedua penyesuaian diri. Keluarga membantu anak memahami peran sosial. Yang ketiga pengalaman mental. Stabilitas psikologis dibentuk dari hubungan emosional di rumah. Nah, pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang keluarga dan perubahan sosial. Menganalisis pengaruh perubahan sosial, industrialisasi, dan teknologi terhadap struktur dan nilai dalam keluarga. Yang pertama, perubahan sosial untuk pengaruh urbanisasi dan globalisasi. Yang kedua, teknologi meningkatkan individualisme, perubahan peran gender. Yang ketiga, perubahan ekonomi, tekanan finansial, dan keluarga modern. Yang keempat, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti. Nah, bab yang terakhir pada bagian 1 yaitu tentang lembaga keluarga masyarakat Batak Angkola. Studi kasus tentang sistem keterbatasan dan perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola. Contohnya keluarga tradisional Indonesia yang masih kuat nilai adatnya. Yang pertama, sistem kekerabatan, struktur sosial berdasarkan marga dan adat. Yang kedua, perkawinan aturan, fungsi sosial dan nilai-nilai kekerabatan. Pada bagian 2 yaitu tentang pemikiran dan studi kasus. Berisi tulisan-tulisan tentang sosiologi barat tentang disorganisasi dan krisis keluarga, penanganan rumah tangga modern, kemudian masalah keluarga masa kini, perubahan nilai dalam keluarga modern, dan pendekatan sosial untuk membantu keluarga. Yang pertama, diagnostisasi keluarga. Ini ketika keluarga gagal menjalankan fungsi, timbul kekacauan sosial dan moral. Yang kedua, ketaganan keluarga. Konflik dalam rumah tangga akibat perubahan nilai dan tekanan sosial. Yang ketiga, krisis keluarga. Krisis identitas, perceraian, dan alienasi anak. Yang keempat, masalah keluarga dewasa. Tantangan modern seperti perceraian, karir ganda, dan nilai materialisme. Yang kelima, keluarga dalam masyarakat yang sedang berubah. Keluarga di era globalisasi dan pergeseran peran ibu dan bapak. Yang kelima, family cashwork. Pendekatan sosial untuk mendorong keluarga bermasalah melalui konseling dan kerja sosial. Yaitu ada kelebihan dari buku ini. Buku ini memberikan kerangka sosiologis yang cukup komprehensif seperti definisi, fungsi, tipe keluarga, bagus untuk dasar-dasar. Kemudian ditulis dengan bahasa yang relatif mudah diakses untuk pembaca umum dalam ilmu sosial. Kemudian relevan untuk meningkatkan keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia karena pembahasannya tentang sistem kekeluargaan. Kemudian untuk tambahan buku ini yaitu karena terbit di edisi lama yaitu di tahun 1997 atau 2008. Konteks sosial sudah banyak berubah seperti teknologi, media, sosial, dan globalisasi. Buku ini mungkin kurang membahas isu-isu terkini. Kemudian beberapa aspek mungkin terlalu generik atau tidak cukup mendalam data empiris terbaru. Kemudian mungkin kurang menunjukkan